Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Kakinya terasa berat untuk melangkah, tapi semua itu tetap ia lakukan demi sebuah tekad yang sudah ia ambil. Pandangannya lurus ke depan, seolah tidak terjadi apapun pada dirinya. Ketegarannya mengalahkan semua. Sampailah ia di depan pintu masuk pengadilan agama, tepat di hadapan laki-laki yang kini masih berstatus suaminya. Tapi ia pastikan tak akan lama lagi status mereka akan berubah. Benci, satu kata yang mewakilkan hatinya saat ini. Melihat wajah tak berdosa laki-laki itu, Cantika berusaha menguatkan diri agar tidak terpengaruh lagi ke lembah yang menjerumuskan ia dalam kesakitan. Cantika! Kata itu keluar juga dari bibir Nathan. Lelaki berparas tampan itu mendekatinya, tanpa ada rasa bersalah sama sekali. Kenapa begini? Apa yang terjadi? Sayang. Nathan berusaha menyentuh tangannya. Dengan cepat ia menepisnya kasar. Gak usah pegang-pegang. Dan sahutnya ketus. Nathan memasang wajah bingung. Sedikit pun tidak ada rasa penyesalan dalam dirinya. Kamu kenapa? Sayang. Wajahnya mengibah. Masih berusaha mendekat. Nathan masih kekeh ingin menyentuh dirinya. Apa yang terjadi? Sayang. Ini cuma kesalahpahaman aja. Cukup. Sentaknya. Tak kuasa lagi melihat kepalsuan dalam diri lelaki itu. Cukup sandiwara kamu ini, Nan. Sorot matanya. Jalang. Penuh amarah. Sayang. Bibirnya menyungging miring. Enggak salah dengar. Aku? Cantika menekuk kedua tangannya di perut, membuang pandangannya ke samping. Kenapa baru sekarang kamu mengucapkan kata itu? Hah? Setelah kamu hancur? Iya. Kini ia beralih memandang ke arah suaminya. Gimana rasanya? Hidup tanpa memegang uang. Kini senyumnya berubah remeh ke arah Nathan. Sepertinya hanya sebatas itu kesabaran yang dimiliki oleh Nathan. Nyatanya, lelaki itu tidak bisa menahan amarah saat mendengar hinaan bertubi-tubi keluar dari mulutnya. Sifat aslinya kelihatan di depan sang pengacara. Kenapa kamu lakukan itu? Hah? Bahkan tangannya berusaha menyakiti Cantika. Beruntung wanita itu bisa menjaga diri. Aku gak akan biarkan lagi kamu berbuat seenaknya. Balas Cantika, membentak. Sudah cukup aku jadi orang bodoh yang tunduk sama laki-laki pecundang kayak kamu. Sambungnya semakin tidak enak didengar oleh Nathan. Nyaris saja tangannya terangkat, melayang ke wajah Cantika. Beruntung, diingatkan oleh pengacaranya yang menariknya cepat. Ingat tujuan Bapak. Apa? Lelaki itu mengingatkan. Perlahan tangannya turun, tetapi wajah amarahnya tak terelakkan lagi. Apa tujuan kamu? Hah? Balas Cantika, menatapnya tajam. Aku akan pastikan kamu gak akan mendapatkan apa yang kamu harapkan. Dan dengan tegas, Cantika mengucapkan itu, lalu meninggalkan suaminya. Masuk ke ruang sidang untuk menemui pengacaranya. Hancur sudah dirinya menghadapi laki-laki egois seperti suaminya. Cantika yakin proses perceraiannya ini akan memakan waktu yang lama. Dilihat dari kekehnya Nathan, tidak mengakui perselingkuhan dengan Andira. Ting, satu pesan ia terima. Cantika sudah bisa menebak pesan itu dari siapa. Gegas ia membukanya. Dan benar saja, pesan yang baru saja masuk Otu adalah pesan yang dikirim Samir. Kamu gak kenapa-kenapa kan? Diimbuhi emotikan panik. Seketika saat itu juga, ia merasa memiliki semangat baru. Masih banyak orang yang masih peduli akan kebahagiaannya. Salah satunya adalah Samir. Laki-laki yang sudah menjadi pahlawannya kini. Yang sudah banyak membantunya mengurus semua. Air mata yang nyaris keluar sanggup ia tahan usai membaca pesan dari Samir. Alhamdulillah Tika baik-baik aja Om. Ia segera membalasnya, diimbuhi emotikan kuat. Ya walaupun ia bisa menebak, Samir tahu apa yang ia rasakan saat ini. Hendra, pengacaranya menghampiri, begitu ia masuk ke ruang sidang. Mbak Cantika, apa kabar? Sapa lelaki itu. Lega melihat keadaannya yang sekarang.
Jauh lebih segar dibanding saat pertama bertemu. Alhamdulillah, Pak. Saya baik. Saat ini. Jauh lebih baik. Dijawabnya. Penuh keyakinan olehnya. Sepertinya proses ini akan memakan waktu yang lama. Pak. Saya mohon. Bantu saya. Suami saya. Dia. Pak Samir sudah kasih saya bukti-bukti perselingkuhan suami Mbak Cantika. Gak usah khawatir ya. Saya akan berusaha sebisa mungkin untuk mempersingkatnya. Jawan Hendra berusaha membuang kekhawatirannya. Terima kasih, Pak. Persidangan yang diagendakan mediasi tidak membuahkan hasil. Cantika kekeh ingin bercerai dari Nathan dan sebaliknya terjadi pada suaminya. Ini cuma kesalahpahaman saja, Pak Hakim. Elak Nathan meyakinkan hakim moderator kalau dirinya tidak seperti yang dituduhkan. Saya bekerja, cari duit untuk dia juga. Malah dituduh selingkuh. Tapi Anda kenal sama wanita yang bernama Andira? Itu? Tanya hakim, mempertegas. Pertanyaan itu sedikit membuatnya panik. Sekilas ia memandang ke samping, melihat wajah Cantika yang nampak tenang menghadapi persidangan kali ini. Bahkan cinta yang besar untuknya, tak lagi ia lihat sekarang. Pak Nathan, apa Anda mendengar saya? Suara hakim membuatnya sadar dan beralih ke depan. Anda kenal sama wanita yang bernama Andira itu? Ya, kenal, Pak. Jawabnya setengah gugup. Dia itu rekan bisnis saya, Pak. Ralat, Pak. Bukan rekan bisnis suami saya, tapi anak dari rekan bisnisnya. Pungkas Cantika, tegas. Sontak Nathan menatapnya sinis. Tapi yang nangani kontrak segala macam itu dia. Pak, tak ingin kalah. Ia cari alasan lagi untuk menepis tuduhan dari Cantika. Ini cuma salah paham. Istri saya ini cuma cemburu sama saya, Pak. Karena saya jarang ada waktu untuk Via. Saya cari nafkah, banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tak habis pikir, Nathan bisa mengembalikan fakta, meyakinkan hakim untuk percaya padanya. Bohong. Sentak Cantika, suasana kembali memanas. Nathan mendekatinya, berusaha memeluk tubuhnya. Pinter banget kamu ngomong kayak gitu. Hah? Itu kenyataannya kan? Sayang. Hakim dan pengacara mereka cuma diam sejenak, menunggu mereka meluapkan segala emosinya. Maafin aku, sayang. Kalau aku akhir-akhir ini kurang perhatian SSMK-mu. Aku janji, setelah ini aku gak akan mengabaikan kamu lagi. Tapi kita sampai ya? Ucap lelaki itu tanpa ada beban sama sekali. Plak. Cantika menampar Nathan di depan mereka bertugas. Suasana kembali memanas. Mereka dileraikan pengacara masing-masing. Cukup, cukup. Lerai sang hakim, tegas. Sidang mediasi ini saya nyatakan gagal. Saya akan buka sidang mediasi yang kedua, minggu depan. Derai air mata tak bisa lagi dibendung mendengar keputusan dari laki-laki itu, yang mengatakan akan membuka sidang kedua, masih dengan agenda yang sama. Secara otomatis masalah ini akan berlarut-larut. Dia cuma takut kehamilannya akan diketahui oleh suaminya. Puas kamu, bentak Cantika, tak peduli lagi di depan banyak orang. Cantika keluar membawa kekecewaan yang luar biasa. Kakinya sudah tak sanggup lagi untuk berjalan. Tubuhnya roboh, tepat di depan pintu ruang sidang. Ya Tuhan, laki-laki brengsek. Cantika memaki, merutuki kebodohannya selama ini. Kenapa ia tidak sadar dari dulu kalau laki lali yang dicintainya itu bukan orang baik? Ia tertipu dengan wajah tampannya. Cantika meringis kesakitan saat merasa kram di perutnya. Di saat itu juga Nathan keluar dengan pengacaranya. Cantika, kamu kenapa? Tanya Nathan begitu tahu keadaan dirinya.